positif kan? Lihat yang ini. 40 kali setengah elon 319,5 723, gitu kan? Yang bawah 150 kali 2 setengah kali elon. Totalnya berapa? Positif kan? Jadi totalnya harus positif. Sekarang kita berandai-andai misalnya ya. Oh, berandai-andai itu begini. Besi dicelupkan, tiba-tiba suhunya meningkat jadi 1000 derajat Kelvin. Apa yang terjadi? Jadi 1000 derajat. Dua-duanya. Jadi 1000 derajat. Mengalami perubahan dari tekanan 50 kPa 400 Kelvin menjadi tekanan 2 MPa 800 Kelvin. Hitung entropi perubahan CO2 tersebut. Di sini pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang mana? Ayo, gimana rumusnya? Di sini ada data apa aja? Tekanan dan suhu. Maka pakai rumus delta S sama dengan Cp ln P2 per P1 min R ln P2 per P1. Tapi satuannya disamakan dulu ya. Disamakan dulu satuannya, nanti delta S tahu. Tapi kalau nanti harganya negatif, itu baru sistemnya, belum dengan lingkungannya ya. Oke, sekarang udara memiliki tekanan 1 MPa 27 derajat Celcius dikompresi secara reversibel ke keadaan air tertentu. Tentukan perubahan entropi ke keadaan air 5 MPa 227. B. Tentukan entropi keadaan air 5 MPa 180. Kalau digambarkan seperti gini ya, A, B sama C. Sekarang kalau berapa temperatur air bila tekanannya 5 MPa dengan nilai entropinya 0? Berapa suhunya kalau entropinya 0 ya? Pakai rumus mana ini? Sini ada data apa ini? Suhu dan tekanan. Pakai rumus ya. Sampai ke atas tadi ya. Jadi pertanyaan A dan B gunakan rumus delta S sama dengan Cp ln P2 per P1 min R ln P2 per P1 untuk masing-masing jawaban A dan B. Sekarang jika entropinya 0, maka Cp ln P2 per P1 sama dengan R ln P2 per P1. Ini kalau ditelusuri kan jadi rumus adiabatik, betul nggak? Ya. Jadi ln P2 per P1 RCP ln P2 per P1. RCP itu apa? Cp min Cv per Cp. Jadi 1 min Cv per Cp atau sebenarnya 1 min 1 per K atau K min 1 per K. Maka P2 tahu kan? P2 nya tahu, P1 nya tahu. Dari mana suhunya? Dari sini. Nah ini tahu M nya, ini tahu suhu awalnya ya. Maka nanti P2 tahu. Oke, ini bukan PR ya, jawabannya ini.
Nitrogen diekspansi secara isentropik dari temperatur 500 Kelvin dengan volumenya berubah menjadi 2 kali lipat. Itu temperatur akhir ekspansi. Gimana caranya? Pakai rumus mana? Itu ada di sini. Ada temperatur sama volume kan? Karena isentropik delta S-nya 0, maka Cp ln P2 per min R ln P2 per P1. Ini kan bisa diabati kan? Betul nggak? P1 P2 per P1 sama dengan P1 per P2 pangkat K min 1. Jika P1 nya 500, P2 sama dengan 2 P1 karena berubah 2 kali lipat, maka P2 tahu P1 per P2 sama dengan setengah ya setengah. Nah untuk kerjanya DU sama dengan Q min W karena isentropik adiabatik Q nya 0 maka W sama dengan min DU sama dengan min Cp P2 min P1. Oke. Tujuh sekarang. Ini namanya heat exchanger, alat perpindahan panas. Saya punya air suhunya 85 di pipa dalam, didinginkan oleh air dingin. Apa yang terjadi? Air panasnya suhu 85. Apa yang terjadi keluar? Lebih dingin atau lebih panas? Lebih dingin. Air dinginnya masuk suhunya 10, keluarnya 70. Suhunya meningkat. Kenapa suhunya meningkat? Karena dia ngambil panas dari air panas. Tentukan entropinya. Tentukan dulu berapa suhu air panas keluar kan? Ya. Oke. Supaya gampang kita sebut pH1, temperatur panas masuk pH1. Berapa suhunya? 8 derajat. Tambah 273 berapa? 358. pH2 yang dicari kan? Betul nggak? pH2 yang dicari pH1 10 derajat Celcius tambah 273 jadi 283 Celcius. pH2 70 tambah 273 343 Celcius. Maka air panas sama dengan air dingin. Di panas tuh M panas, Cp. Nah, sekarang data T-nya. pH2 min pH1 atau pH1 min pH2? pH2 min. Hah? Mana lebih tinggi suhunya? pH1 min pH2. Yang dingin, Cp. pH2 min pH1 kita masuk ke pH2. pH2. pH2 min pH. Berapa masanya itu? 1, nah Cp nya berapa? 4,19. pH1 nya 358 min pH2. Yang dinginnya 0,95. Cp nya 4,18. Ininya 343 kurang 38. Kita pH2 tahu kan? Ya. Nah, nanti delta S total adalah delta S panas tambah delta S dingin. Nanti ini sama dengan N Cp ln pH2 min pH1 yang panas ya tambah M dingin Cp ln Tc2 min Tc1. Jadi akhir per awal. Ya akhir per awal. Karena ini adalah MCP delta T per T, MCP delta T per T. Ini yang panas, ini yang dingin. Jadi harus positif. Ya. Oke, nomor 7 PR. Nomor 7 PR. Nomor 8 juga PR pencampurannya.
campuran. Nitrogen 100 mol, suhunya 110. Nitrogen 300 mol, suhunya 170. Cari T bersama. Cari T bersama ini sama seperti soal nomor 3. Ya. Tentukan entropi total. Jadi nomor 7 sama 8 PR. Bakar 5 kg bensin pada temperatur 1500 Kelvin dan membuat energi lewat radiator dengan temperatur gas buang 750 Kelvin. pH-nya adalah panas pembakaran bensin 5 kilo kali 40.000 sama dengan 200.000. Maka cari efisiensi, nanti W tahu ya. Oke, nomor 9 bukan PR ya, bukan. Sebuah kulkas beroperasi pada temperatur ruang 20 derajat Celcius untuk menjaga temperatur dalam kulkas sebesar minus 30. Sebanyak 2 kW kalor harus diserap dari dalam kulkas. Tentukan berapa daya minimum yang diperlukan. Ini rumusnya pakai refrigerasi yang depan tadi ya. COP IL min W min sama dengan TL dibagi PH min TL. Cari dulu temperaturnya ya. PH-nya kan minus 30, 243 Kelvin, PH-nya 20, PH-nya 2 kW. Cari COP dulu, nanti W min adalah IL dikalikan COP. PR 10 ya. Gampang kasih tahu. Sebuah heat pump bekerja pada temperatur dalam rumah sebesar 22 derajat Celcius saat udara di luar rumah mencapai 2 derajat Celcius. Dengan cara membuang kalor ke lingkungan sebesar 110.000 kJ per jam. Berapa daya minimum? Sama ya, ini untuk di musim dingin ya. Butuh heat pump. Cari COP dulu heat pump. TH dibagi TH min TL. Nanti W minimalnya tahu. Nanti buat joule per detik ini ya. 11 PR juga ya. Oke. Jadi PR-nya berapa tadi nomor? 7, 8, 10, 11. Sudah dikasih tahu. Jadi saya itu kalau ngasih PR dikasih caranya. Satu lagi energi Gibbs.